Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Masih di Satu Meja Forum, tadi yang disampaikan oleh Anies Baswedan, oleh Dino Patijalal adalah contoh bagaimana masyarakat sipil bersuara. Ingin memerankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang. Dan itu mutlak dibutuhkan. Itu kita setuju semua di sini. Bung Usman melihat seperti apa responnya dari pemerintah sekarang. Ini juga sekaligus masukan juga. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat contoh terbaru tadi, Pak Dino Patijalal memberi kritik, lalu Pak Teddy memberi balasan, masih ada gestur yang defensif. Gitu. Ini mengulangi strategi komunikasi yang defensif dari Hasan Nasbi dulu, Bakom atau Pak Kodari juga, yang cenderung membantah, bahkan melemahkan subjek pengkritiknya. Misalnya dalam kasus Pak Dino Patijalal, ya Pak Patijalal kan dulu pernah menjadi wamen, meskipun cuma 3 bulan. Nah itu kan nggak perlu ada sinikalnya. Jadi ada sinismenya gitu. Cukup katakan oke, betul kritik itu, tapi kami sudah kurangi dan jumlahnya sekian dan seterusnya gitu. Saya kira itu jauh lebih diterima oleh masyarakat. Nah yang kedua adalah koherensi kebijakan antar menteri, antar juru bicara. Ini sebenarnya juru bicara siapa? Pak Kodari, Pak Hasan Nasbi, atau Pak Teddy? Ini mana sebenarnya? Harus ada satu sumber tunggal lah ibaratnya untuk mengkanalisasi seluruh komunikasi presiden. Nah yang kedua, catatan amnesti, ini menarik nih untuk Pak Ramson ya. 2024 itu ada 288 aktivis, jurnalis, akademisi yang dikriminalisasi, diintimidasi gitu ya, termasuk mengalami serangan fisik. 2025 itu naik dari 288 ke 295 kasus. Pernah kita umumkan dalam laporan tahunan, Pak Nasir Jamil dari Komisi 3 juga hadir. Laporan terakhir amnesti 2 pekan lalu kita mengumumkan 156 halaman bagaimana Pak Presiden menyampaikan pidato-pidato yang berulang kali untuk menyalahkan kritik-kritik itu sebagai antek asing gitu ya. Dan ini jumlahnya tidak main-main. Di atas 27 kali Presiden mengucapkan itu. Bahkan kalau kita baca penelitian kami itu ada sekitar 37 akun-akun media sosial dari militer, Kodim-Kodim, Babinkum TNI, termasuk Partai Gerindra di Sumatera yang menyebarluaskan disinformasi. Gitu. Disinformasi adalah informasi yang menyesatkan, yang tidak benar, yang seolah-olah mau mengatakan kami nih para pengkritik ini antek asing. Kalau sudah disebut antek asing bagi tentara itu ya musuh. Nah kalau sudah musuh ya diserbu, diserang. Sehingga kasus serangan terhadap Andri Yunus misalnya, itu hanya satu peristiwa yang menurut saya merupakan konsekuensi logis dari cara Presiden menempatkan kritik sebagai musuh begitu. Yang kedua, hari ini kita dengarkan, auditor militer di Mahkamah Militer itu mengajukan tuntutan 2,5 tahun penjara. Bayangkan, luka bakaran tubuh yang 20% di tubuh Andri Yunus itu belum sembuh Pak Ramson, matanya belum pulih. Tuntutan 2,5 tahun penjara. Hakim mungkin akan lebih ringan lagi seperti kasus penganiayaan yang menewaskan pelajar 15 tahun di Sumatera. Itu 10 bulan penjara. Jadi dan tidak ada kritik dari DPR. Padahal kita perlu kontrol dan keseimbangan dari DPR supaya kami tidak langsung katakanlah vis-a-vis dengan pemerintah seolah-olah kami paling punya memiliki motif finansial lah, motif kepentingan asing. Padahal tidak ada dan hampir semua lembaga yang sering mengkritik pemerintah katakanlah Selios, Kontras, LBH atau Amnesty katakanlah. Itu kan jelas di dalam Kementerian Hukum dan HAM, jelas pendaftaran administrasi hukum umum, akta pendiriannya, orangnya siapa, dananya juga diaudit tiap tahun. Jadi yang 15 tahun gimana? itu tadi 15 tahun yang tadi apa itu 15 tahun? Tuntutan 2,5 tahun penjara untuk 2,5 tahun. Satu tadi di Sumatera berapa? 10 bulan untuk penganiayaan yang menewaskan. Kita kadang-kadang tidak dapat informasi yang jauh-jauh itu karena memang sekarang informasi dengan medsos ini banyak sekali. Jadi
Atau Presiden kan atau Pak Ramson yang pemegang tadi panglima. disampaikan oleh Bung Usman soal bagaimana menghadapi kritikan, masukan, terus kemudian juga bagaimana caranya tidak yang diserang adalah subjek pengkritiknya tapi substansi yang disampaikan. Mungkin ini juga bisa jadi masukan yang baik buat Gerindra. Itu masukan yang baik. Tapi memang dengan mungkin bawaan medsos ya. Kadang-kadang sinis, terus nembak, ngajarin. Seperti tadi kalau Pak Anies, oke, argumentatif. Saya kalau beliau dialog oke misalnya. Tapi terus terang aja Pak Dino kan terus guruin, terus perintah gitu. Pak Ramson ini kan Lagi orang karo kan, ya kan? Biasalah bahasa begitu kan. Ya enggak harus nah, itu. Nah, kembali lagi ke soal substansinya. Kebetulan di Jawa Tengah udah 25 tahun nih. Kembali lagi ke, Iya. tapi soal substansinya, Ya, substansinya itu. Jangan begitu dong, dikasih tahu, ya kan? Kalau ke sini ini yang perlu diperjuangkan, itu dong dikasih tahu. Jadi apa skala prioritas yang perlu diperjuangkan? Jangan terus mengajari, jangan. karena gini kan Pak Ramson karena gini Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Gerindra itu kan dalam kesempatan selalu menyampaikan kan, publik melihat nih luas nih, kita harus siap dikritik. Ya. Ya kan harusnya, tetapi Ya tapi prakteknya caranya dong kan, jangan terus merintah. Kan beliau Gimana kalau caranya kita harus menurut melihat Partai Pak Gerindra Prabowo gimana itu yang ke pas? luar negeri, artinya efektivitas secara komprehensif. Itu tadi bahwa hubungan interdependensi sekarang udah multidimensi, ya kan? Jadi harus kita lihat begitu. Beliau sebagai pimpinan orkestra langsung ke sana, apa hasilnya, ya kan? Harus dilihat itu. Kalau mau dikritik, strateginya dong. Jangan pergi lagi, jangan terus gitu dong, ya kan? Dia Itu kan menggunakan bahasa kurangi secara signifikan. Ya. Itu masih Iya. menurut saya elegan sih. Bukan jangan lagi, bukan. Kan kita tahu Ya nih kan, Pak tadi Prabowo buka lagi aja, ya kan? Jadi terus menggurui pemerintah. Saya juga kadang-kadang Bung Manan. pas lihat itu, ini kawan ini Bung Manan dalam nggak apa-apa paling lah. hebat Ya kan? aja kan. Rakyat gitu. kan pemegang kedaulatan, ya kan? Bung Manan Iya dalam konteks kerja-kerja jurnalistik sebetulnya kan disebut pilar keempat adalah dari awal DNA-nya adalah harus mengawasi dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan, kenapa perlu diawasi? Karena masyarakat adalah konsumen kebijakan publik. Itu yang kemudian kritikannya harus clear, harus profesional. Anda melihat Dewan Pers memang ada sekarang tanda-tanda media sudah mulai turun kualitasnya dalam mengkritik. Ya saya kira kalau kita ingat tahun lalu ya ketika Pak Menteri Keuangan Purbaya dalam sebuah acara mengatakan bahwa ya media sekarang ini mengalami krisis karena dulu kalian tidak cukup keras mengkritik. Oh iya, tidak kritik. Dan saya kira itu kritik yang sangat sahih cukup baik. ya, dan harusnya menjadi otokritik bagi media, dan tentu saja kita berharap itu diterapkan juga. Dalam konteks ini Dewan Pers pernah atau ada nggak rencana atau upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah bahwa memberikan penjelasan bahwa kerja-kerja jurnalistik secara profesional memang harus seperti itu. Tolong yakinkan pemerintah bahwa mereka ini bekerja dalam koridor itu sepanjang memang profesional. Ya saya kira dalam sejumlah kesempatan kita ketemu dengan pemerintah menyampaikan soal prinsip kerja jurnalistik itu, dan ya yang utama saya kira kita berharap pemerintah itu melihat media itu sebagai early warning system gitu loh. Misalnya kayak sekarang ketika kurs rupiah terus jatuh, itu kan sinyal yang sangat terang. Iya. Dan saya kira sinyal 98 yang sangat kelihatan kan juga dari kurs gitu. Iya. Dan kita berharap media melakukan fungsi itu dengan baik lah, menulis hal-hal yang kira-kira menjadi concern publik, dan harapannya itu diketahui oleh pemerintah. Ya memang saya kira pemerintah juga harus berbesar hati untuk menerima kritik itu, dan saya kira tadi yang saya juga ingin kasih catatan bahwa dalam kasus misalnya Dino Patijalal, sikap pemerintah sekarang kan seperti lebih mempersoalkan cara daripada substansinya. Kan harusnya kan. Tapi saya belum mendengar substansi yang beliau ini kritik secara argumentatif. Dalam kasusnya Dino Patijalal. Iya. Apa coba? Saya kira cukup jelas. Biaya sih Pak. Biaya yang besar itu. Dan kita kan tahu Ya, bahwa 500 miliar kunjungan, aja selama perjalanan ini 500 miliar anggarannya itu benar.
kalau ada kekurangan dari uang pribadi beliau, udah berapa banyak yang dikunjungi. Penjelasan uang pribadi itu menurut saya malah membuat Ya. blunder baru. Masalah baru, ya. Kecuali kalau presiden sedang cuti lalu berkunjung ke Paris bersama Jadi keluarga. kita jangan Karena terlalu dipisahkan ini ke dalam hukum Amerika. sistem, ini ya kan. Ya. Ini beliau melihat dari efektivitas. Jadi barat manajemen itu kita melihat efektivitas, goalnya bagaimana, Ya. itu dong. Jadi kalau beliau berkunjung ke luar negeri, efektivitasnya apa, goalnya apa? Buktinya investasi bertambah, hubungan diplomasi diperbaiki ya dari sebelumnya. Sekarang udah dinamis toh, beliau di dalam negeri juga ada coba banjir di Sumatera Utara sama Aceh. Beliau langsung memimpin di lapangan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Cuman banyak, memang Pak. kalau Masalahnya di dikritik Sumatera sampai sekarang masih argumentatif, banyak. ya itu artinya saya pikir diterima. Tapi argumentatif. Saya yakin Pak Anton sebagai pengusaha juga akan memberikan pendapatnya, tapi Pak Anton tahan dulu, kita akan kembali setelah itu. Ini tetaplah di Satu Meja The Forum.